Bapak-bapak membawa istrinya yang hamil ke dokter kandungan. Di dalam itu tahu nggak? Dia obok-obok bareng istrinya. Suaminya apa? Ngerokok di luar. Santai kan, nunggu selesai kan, habis selesai dia bayar. Lah coba bukan dokter. Coba bukan dokter. Percaya saya pedang main kan. Itu ya namanya teras. Jadi udah percaya. Jangan ketawa, bener ini kan? Bener. Ini contoh yang sangat Sekali lah. Teras tuh begitu loh, coba. Pikiran bawah sadar ini dijaga ada satpamnya. Ini menarik nih. Iya. Ada security-nya, Mas. Oke. Ada polisinya. Baik isinya di dalam ini positif ataupun negatif, Tetap dijaga. Tetap dijaga. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast. Coba lagi. Podcast pertama setelah beberapa waktu libur. Ada mungkin hampir 1 bulan ini ya. Hampir. Ini luar biasa. Alhamdulillah saya kedatangan tamu yang istimewa. Ini sudah lama saya janjian juga sebetulnya. Banyak hal yang mau saya ulik, tapi kali ini khusus kita nguliknya tentang hipnosis. Beliau sudah hadir nih, Bang Fadilah ya. Ya, Bang Fadilah ini sekretaris. Sekretaris dan ada sebetulnya sulit nama aslinya karena saya bisa manggilnya Kak Amin atau kakek. Ternyata udah hadir. Iya, terima kasih Ardi. Kipkes. Beliau ini dari himpunan hipnosis ya, komunitas hipnosis untuk wilayah Nusa Tenggara Barat ya. Perkumpulan komunitas hipnosis. DPW-nya, Dewan Perwakilannya. Dewan Perwakilan ya, wilayah ya. Iya, DP. Oke, sangat luar biasa. Saya mulai dari pas sekretaris. Gila. Oke, kalau kita berbicara hipnosis memang banyak apa ya? Mungkin tahunya yang show saja. Bahasanya itu sensitif gitu. Sensitif bahasanya, makanya harus datangkan ahlinya. Orang nyebut hipnotis, Itu sensitif. iya. Kita tadi, aduh jangan. Itu dia makanya. Ini apa sebetulnya kalau dari segi keilmuan nih agar barang ini bisa dikatakan ini ilmiah, bisa kita pelajari sih. Oke, kalau dia bisa dijelaskan dulu nih. Hipnotis dan hipnosis ini sebetulnya barang apa nih? Ya, hipnotis ataupun hipnosis ini sama. Itu sangat ilmiah sebetulnya. Jadi ini salah satu tugas dari perkumpulan komunitas hipnotis ini, bagaimana menjelaskan kepada masyarakat bahwa hipnotis itu tidak tidak seram yang dibayangkan, Segitu loh kayak orang bilang. tidak mistis, dan ini betul-betul ilmiah, sangat ilmiah. Ilmiah ya. Ya. Jadi salah satu tugas kita adalah mensosialisasikan itu. Oke. Dan bagaimana hipnotis itu adalah menjadi suatu profesi yang mulia. Ya. Karena cabangnya hipnotis nanti banyak, Mas. Ke hipnoterapi biasanya. Nah, hipnoterapi ini kan untuk penyembuhan pikiran, perasaan, perilaku. Jadi 3 ini yang kita tangani, pikiran, perasaan, perilaku. Kemudian ada public speaking, public speaking. Terus sekarang dikembangkan lagi kan ke Forensik, birthing kan, melahirkan rasa sama sakit. Di sini sudah pernah operasi Iya. tanpa rasa sakit, Bius, anestesi. Kebetulan ketua kita Pak Dr. Fikri kan. Iya. Di sini Habis cetuan. ketua. Beliau di Indonesia itu satu-satunya waktu itu dan pertama kali Iya. mengadakan operasi tanpa dengan minim obat bius lah, dengan metode hipnotis. Itu operasi apa? Operasi jantung atau apa itu? Operasi jantung. Iya, operasi jantung itu tanpa minim apa istilahnya, bios. bius ya. Anestesi. Iya sih minim ya. Ya, Mbak Besi. Jadi ini bukan jangan-jangan ada yang hipnotis equal dengan genam. Saya kan. Itu dia. Saya kekeh nih. Jamin. Kalau kita berbicara hipnotis seperti pandangan tadi pertama, tapi ternyata
banyak sekali manfaatnya nih. Nah, kalau kita berbicara dari segi manfaat, kan masyarakat itu biasanya paling mudah terpengaruh kalau dia sudah lihat bukti. Oh, bisa dipakai untuk ini, bisa dipakai untuk ini. Benar. Iya, pengalaman Cak. Ini pengalaman ya. Jadi saya cerita dulu, kenapa saya kenal hipnotis. Tahun 2018 saya baru kenal namanya perkumpulan hipnotis itu lah. Akhirnya di NTB ini ada tempat belajarnya. Berarti ini ilmu bisa dipelajari. Itu awalnya. Akhirnya penasaran itulah yang buat saya masuk di sana. Tahun 2018 saya masuk. Ini namanya kita baru awal ya, istilahnya fundamental dia. Jadi baru belajar, masih baca buku aja nih. Baca buku nih, bukan kita puasa atau baca mantra, bukan ya. Baca buku nih, baca buku. Saya kira ada yang putih. Nah, yang putih, kaki kuning enggak? Ini baca buku. Iya. Baca buku, ternyata hanya baca buku tuh nggak bisa kita paham tentang itu. Karena ini teorinya cuma 30%, prakteknya 70%. Jadi nggak bisa apa ya kalau bahasa kayak yang kita pelajari atau tidak. Kalau bilang otodidak itu minim sekali, karena ini kita baca ilmunya itu Harus dilatih. 30% teori dulu kita pelajari bagaimana pikiran bawah sadar, bagaimana baru kita praktek 70% prakteknya. Nah, setelah saya masuk pelajari itu lalu baru sadar, ternyata ini bukan gendam, bukan magic, bukan tepuk langsung dapat uang, bukan. Karena kalau tepuk dapat uang, kaya orang tepuk ini. Mas. Ya buktinya sekarang yang tepuk-tepuk juga anak kaya-kaya. Berarti kan lacur agat berarti. Lacur agat bukan ilmu ini kan. Berarti tepuk itu lacur agat berarti. Kalau memang tepuk itu ilmu hipnotis tepuk, kaya semua orang belajar hipnotis. Enggak. Selama ini yang tepuk juga paling ujungnya di polisi kan. Ujungnya di polisi. Dan setelah dicek enggak juga. Karena tepuk itu kadang-kadang bukan ada pikiran. Nah, jadi pengalaman saya ternyata manfaatnya itu. Kan saya ada juga share video ya. Jadi orang-orang yang trauma itu pasnya ditangani mungkin berbulan-bulan, kita cuma 15 menit kalau trauma toke kayak gitu. Ya, takut tokek nggak jadi podcast. Kasus tuh 15 menit 10 menit bisa selesai. Sederhana. Dan kalau tanya kenapa bisa, ya saya nggak bisa jelaskan di situ, harus masuk kelas. Itu masalahnya. Orang bilang kok bisa loh, akhirnya dia kok bisa saya sekarang ini udah takut lah, masuk kelas lah dan ada uangnya loh, kan belajar kan kayak di sekolah. Nah itu dia. Di lain juga ada sesuatu yang lain juga. Kadang-kadang di luar ini kan orang melihatnya kalau sudah bilang hipnotis itu sensitif gitu loh, karena ada namanya hipnosis jaran goyang lah, hipnotis mesmerism lah gitu loh kan, jam untuk perempuan gitu loh. Nah ini ilmu hipnosis ini kan ibaratnya pisau. Kalau pisau itu pisau dapur lah. Kalau dibawa sama ibu di dapur untuk sayuran, enak. Dia kalau dibawa sama maling bisa tusuk orang. Jadi bukan ilmunya yang kurang bagus, tapi oknumnya. Tapi yang jelas manfaat ilmu Indonesia luar biasa seperti disampaikan sama Pak Sekjen tadi. Itu dia di sana letak bagusnya. Oke, Bang Fadila. Jadi menariknya ini kita sekarang ini muncul masalah sosial nih. Masalah sosial. Aduh, narkoba parah banget. Narkoba, terus lagi masalah sosial lain gitu, pencurian dan lain-lain. Ini kan tingkat stres. Nah, teringat masyarakat kita ya, tekanan hidup. Boleh saya bicara tekanan hidup. Akhirnya orang stres, akhirnya orang berpikir singkat. Nah, keluarganya mungkin ini kayaknya harus ditangani, terutama yang narkoba. Bagaimana sebetulnya kalau kita berbicara, ada nggak buktinya yang sudah bisa melalui hipnosis ini orang bisa sembuh? Ya. Apa tidak? Jadi memang itu salah satu, seperti yang saya sebutkan tadi, salah satu ranah kita. Jadi pikiran, perasaan dan perilaku. Itu semua kan sebetulnya di pikiran bawah sadar. Orang ingin melakukan sesuatu, entah itu positif atau negatif, karena di dalam bawah pikiran dia, bawah sadar dia, itu, dan orang tidak mau melakukan sesuatu itu karena dalam pikiran bawah sadarnya, ini nggak enak, ini nggak nyaman, merugikan, ya seperti itu. Jadi kuncinya itu sebenarnya semua di pikiran bawah sadar. Contoh kecil aja. Iya. Kenapa misalnya ada orang takut gelap? Iya. Iya kan? Nggak bisa tidur kalau lampu ya. Ya. Bahkan ada yang mengatakan gelap sama dengan hantu gitu kan. Kan gitu kan? Ya. Ternyata
Kalau kita kulik lagi itu, di masa kecilnya mungkin dia pernah ditakut-takutin entah sama orang tuanya, kakaknya, temannya. Bahkan ada yang sampai dikunci di dalam kamar, dimatikan lampu gitu kan. Sehingga sampai besar dia kebawa kan. Trauma mungkin. Trauma jadinya, begitu gelap sama dengan serem, sama dengan hantu, sama dengan serem. Ini kan pikiran, perasaan gitu kan. Kenyataannya gelap, pikirannya kemudian wah ada hantu nih. Perasaannya jadi serem, takut. Nah, akhirnya tindakannya kalau ndak lari pingsan. Gitu kan? Tindakannya kan perilakunya tuh jadinya. Nah, narkoba juga begitu. Jadi mau narkoba, mau kecemasan berlebihan, mau malas, apalah penyakit-penyakit itu. Semua kuncinya adalah di pikiran bawah sadar. Nah, pikiran bawah sadar ini dijaga ada satpamnya. Ini menarik nih. Ada security-nya Mas. Ada polisinya. Baik isinya di dalam ini positif ataupun negatif Tetap dijaga. Tetap dijaga. Gak bisa dirubah gimana pun. Misalnya saya pernah dibantu nih sama Cak Min. 10 tahun yang lalu misalnya kan. Saat itu saya sedang kesusahan betul dibantu. Ini Cak, ini ada uang ini. Saya merasa sangat tertolong, terbantu. Masuk dalam pikiran bawah sadar saya, Cak Min orangnya baik, bagus. Ketika ada orang mau merubah gitu aja bisa. Pak Fadil, Cak Min tuh orangnya jahat, orangnya gini, bahaya. Ini yang melinsangi polisi. Oh nggak bisa, dia udah bagus kok. Gitu. Menarik. Jadi memang sangat memungkinkan permasalahan-permasalahan sosial itu ditangani dengan hipnoterapi. Oke, jadi itu menarik ya. Nah, menarik. Artinya ada hal-hal baik yang ditanam. Ini yang membuat orang bisa kan tersadar. Ketika ada yang berusaha masuk mau mematahkan itu ternyata nggak bisa itu. Cak Min, dalam pengalaman Cak Min ini praktik juga nih beberapa video saja. Cak Min ini sebenarnya. Pokoknya kalau aneh-aneh video saya kirimin beliau. Kalau aneh-aneh itu. Saya sering dapat kiriman video, artinya dipraktekkan ya. Nah, sampai orang bisa praktek. Ini kan ada kerelaan tuh yang kita yang akan kita hipnosis. Dia bersedia, tidak bersedia itu dulu ada akadnya gitu. Nah, dalam pengalaman Cak nih selama ini ada butuh waktu berapa Cak Min dari orang yang nol sampai dia amatiran bisa gitu loh mungkin. Baik, ini pengalaman kan. Sebenarnya kalau bisa atau tidaknya kita dalam hipnotis orang tuh. Ini tergantung orangnya lagi. Tergantung pesannya lah. Kebetulan saya mungkin di situ ada pesan karena dari kecil saya kan dari 5 SD sudah suka sulap. Nah, sulap itu sebenarnya salah satu membuka untuk bisa kita sulap dulu, setelah di-enjoy baru kita masukkan. Itu kuncinya. Kalau mau cepat itu ya tergantung orangnya. Itu. Tertarikan. Nah, dia udah punya di hatinya sudah tertarik tentang model-model kayak begini loh. Apalagi bisa ngilangin orang gitu loh. Mungkin kan cuma ngilangin orang bukan hilang. Dianya tidak lihat di depannya, enggak lihat. Karena bilang dia udah enggak di sini. Walaupun mereka kalau diangkat kopi ada hantu. Nah, itu perilaku fenomena aja. Itu bukan saktian ya. Ya itu. Trik. Nah, ini mungkin biar lebih jelas pikiran sadar ini, bawah sadar ini kan bingung nih. Jadi seperti Master bilang tadi Mas Pada, pikiran sadar itu cuma 20%. Pikiran bawah sadar itu 80%. Jadi kalau ini diadu yang menang kan 80%. Kayak tadi bilang, Cak Min itu jahat. 80% mau dilawan. Enggak, dia baik. Nah, apa itu yang 80% tertanam di pikiran bawah sadar. Nah, di sana sifatnya permanen ditanam. Mau diulik-ulik apa enggak bisa. Itu hanya bisa dianu kalau bisa dikalahkan satpamnya. Nah, jadi yang nama satpam itu gini. Pembatasan pikiran sadar dan bawah sadar itu ada satpam. Nah, itu maksud satpam itu. Jadi kalau yang sadarnya kita kayak begini, kalau bawah sadar itu memori yang terkumpul dari sejak dulu. Contoh, kalau orang kita ya orang Indonesia lewat dekat kubur, apalagi walaupun sorry rintis, apalagi maghrib lari. Karena pikiran bawah sadar kita dari kecil ditanamin. Awas ada pocong, ada di kubur, ada hantu. Coba lihat orang bule-bule, pasang tenda dia.
Karena dia nggak tahu, nggak pernah ada memorinya. Ada hantu, apa itu hantu? Nah, itu yang dimaksud dengan pikiran bawah sadar itu. Jadi pikiran bawah sadar itu memori-memori yang dia alami dari kecil, bahkan dari dalam perut ibunya itu bisa diregresi namanya. Itu yang kalau kita makanya kita kalau micu lihat kalau saya yakin video, saya tanya dulu apa yang dia ini kalau dia ngaku, oh iya, udah saya masukin, kena sudah. Tapi kalau dia nggak pernah, tuh kita mau minta itu nggak akan bisa. Nggak bisa. Nah itu maksudnya pikiran bawah sadar. Semua kita punya pikiran bawah sadar dan di sanalah memori kita selama hidup. Nah itu maksudnya. Nah, kalau cepat atau tidak belajarnya ya tergantung orangnya. Balik lagi. Mungkin saya ini suka entertain, suka main sulap, suka ini ya. Hanya masuk di sini, oh ini loh. Maaf ya sedikit saya spill ya. Saya kecil SMP, SMA lah sama kuliah. Pernah ngobatin orang bangru, orang kesurupan ya. Ngamuk loh. Ngamuk. Saya jujur ya waktu itu dukun udah 3. Dukun tua ini. Saya ini karena suka ribut-ribut dipanggil karena dia tahu nih suka belajar. Suka bertapa istilahnya. Saya ini orang Bengala dulu. Bados, bajingan tanpa dosa istilahnya. Akhirnya saya ke sana itu baru datang saya disebut nama saya. Terus bilang disebut nama saya langsung dia sadar. Orangnya orang paling suka ngeribut di kampung. Nah, setelah saya belajar ini, oh berarti yang saya tahu karena dia percaya sama saya. Dia percaya sama saya, itu nih Cak Amin mau datang, baru bilang aja dia sudah bersadar. Nah itu fenomena begini itu. Sugesti berarti. Iya, artinya kepercayaan kepada orang itu. Jadi kalau semakin yakin sama saya semakin cepat. Makanya kalau ada orang orang apalah mau diobatin atau bilang aja, tidak itu Cak Amin tuh ahli ini baru saya datang sehat tanpa apa-apain. Karena rasa ketokohan, rasa kepercayaan. Lah kalau dia hebat nih, kadang punya ilmu apa, tapi dia nggak dipercaya, saya mati lah Bu. Karena nggak ada confident. Di situ letaknya di situ. Menarik ini. Wah. Udah mulai terbuka nih. Ya, Bang Fadil. Ini kan artinya dampaknya kalau memang diterapkan secara luas, saya yakin ini PKH ini akan banyak dapat order nih kemana-mana ini. Udah banyak sekarang ini. Artinya melihat manfaat. Iya. Jadi manfaat. Kalau kita berbicara manfaat nih, Pak Fadil, apa sebetulnya yang menjadi nilai tawar dari komunitas ini agar masyarakat itu ini yang bisa kami percaya. Nah ini kan kita berbicara kompetensi Pak Nasyap. Iya benar. Apa Pak Fadil? Ya jadi kalau misalnya di beberapa tempat di Jawa, di sini mungkin juga sudah ada yang sebagian pernah kesini teman-teman terapis itu, dia kerjasama dengan rumah sakit dan tukang sunat. Iya. Jadi bagaimana menyunat tanpa Sakit. rasa sakit, tanpa dibius. Jadi tanpa disuntik bius apa-apa itu sudah lazim dilakukan itu. Nah itu salah satu manfaatnya. Memang gini tugas kita ini di PKHI bagaimana menimbulkan trust tadi itu. Iya. Iya. Yang misalnya dilakukan secara pribadi oleh Cak Min tadi, misalnya mengadakan sulap gini. Itu sebetulnya membuat trust. Orang kalau sudah trust kemudian memberikan otoritasnya. Otoritasinya ke dia. Misalnya begini aja, ayo Mas Yusronnya. Kita sedang nggak enak badan. Kita pergi ke salah satu dokter yang memang kita yakini senior, sudah bagus, orang-orang di sekitar sana rata-rata ke sana. Baru masuk, duduk, dokter langsung bilang, baru dilihat gini, Bapak ini kayaknya asam urat. Sama kolesterol Pak, jaga makanannya ya. Kira-kira orang itu percaya apa enggak? Percaya karena dia menaruh. Iya, karena trustnya ke dokter kayak Tapi kalau dia datang ke Cak Min tiba-tiba ngomong begitu, hibur apaan nih katanya. Langsung ponis orang dan kedua, nah kayak gitu lah. Nah kayak gitu kan, jadi otoritas itu yang dimiliki. Otoritas itu di sana ada trust. Sama dengan misalnya ya kalau kita ini banyak dilakukan ya baik di Jawa di sini. Kita pergi ke tuan guru, ke kiai, minta obat lewat air. Airnya ditiup. Yuk bacakan doa gitu ya. Tapi karena yakinnya
Trust tadi itu. Trustnya tinggi. Otoritas sebagai seorang tuan guru ya diyakini bisa ngobatin, bisa ini, doanya diterima. Akhirnya Saya tambahin sedikit trustnya ya, sembuh. Trustnya ini contoh trust. Coba bayangkan seorang bapak-bapak membawa istrinya yang hamil ke dokter kandungan. Di dalam itu tahu nggak? Dia obok-obok bareng istrinya. Suaminya apa? Ngerokok di luar. Santai kan nunggu selesai kan, habis selesai dia bayar. Lah coba bukan dokter. Sama bukan dokter. Percaya sepedang main kan. Itu ya namanya trust. Jadi udah percaya. Jangan ketawa, bener ini kan? Bener kan? Ini contohnya sangat Real sekali lah. Trust tuh begitu loh. Coba bapak-bapak sudah dia diobok-obok di dalam. direlakan. Iya, Direlakan. relak rokok. malah santai di luar itu. Rokok. Habis itu nanya berapa apa dibayar lagi. Nih kalau logika nggak masuk kan? Iya. Itulah yang namanya gitu. Sangat real kan? Iya. Ya real banget. Nggak usah kita pakai yang lain, itu aja deh. Jadi berbicara otoritas. Iya, otoritasnya begitu. Jadi ngomong-ngomong. Coba. Nah, jika pemerintah dan masyarakat sudah bisa memberikan trust itu, sudah ada otoritas di teman-teman praktisi hipnotis ini ya, hipnoterapi ini, maka sangat enak kita bekerja sama untuk kita menyelesaikan beberapa persoalan-persoalan. Teman-teman selama ini hanya menangani dari individu-individu, orang per orang. Ada yang kecanduan kan, terus anak kecil yang masih umur 10-11 tahun begitu stres sampai ingin menghabisi orang tuanya, kan ada yang begitu itu. Jadi baru per individu. Kita sudah mencoba beberapa langkah kerjasama dengan beberapa instansi, cuman instansi pemerintah ya, cuman belum goal lah jaminnya. Iya. Artinya bukan belum goal, masih dalam penyesuaian apa yang perlu dikerjasamakan. Ya, Saya sendiri karena kita jujur sekarang ini sudah ada namanya praktek bersama. Ada tempatnya. Legal itu jadi IAC kan. Itu ada di jam pendidikan. Jadi masuk ke sana itu orang kecanduan di HP atau apa seperti nanti diarahkan yang ini gitu loh. Sudah segitunya, bukan hanya karena maaf aja kita ngomong masalah budaya kita yang enggak pakai gini, tanpa ada ukuran, tanpa ada dasar dipercaya. Lah kita belajar beneran kadang-kadang enggak dipercaya. Ya pakai air kan sudah dipercaya. Nggak ada kompetensi. Nggak ada kompetensinya. Biar nggak ada. Lah kita ini sudah ada jelas nih. Sampai udah negara itu sudah diakui secara apa istilahnya? BNSP-nya. Saya dapat 3 BNSP, bayangkan dong. Jadi Itu kok malah nggak dipercaya. Ini orang yang tinggal pakai yang itu kok bisa dipercaya. Ya ini jujur kita datang tuh untuk itu. Menjelaskan itu. Jadi kita itu baik ini perkumpulan komunitasnya. Ini kalau dokter kayaknya idenya. Idenya. Maksudnya. Kalau dokter Ikatan Dokter Indonesia, kalau ini perkumpulan komunitas hipnotis. Jadi isinya di dalam ini adalah praktisi hipnoterapi yang mereka bergabung lewat biasanya LPK atau LKP yang ada materi-materi pembelajaran hipnotis gitu di sana. Jadi luar biasa nih kalau tahu manfaatnya. Ini kan sudah terbukti nih. Jadi tinggal sosialisasi aja ini. Nah itulah kita datang ini supaya gini loh. Karena di luar sana juga bukannya kita satu-satunya ya. Banyak juga yang mengatasnamakan ini. Tetapi kan kompetensinya beda dengan kita. Kita kan ada legalitasnya. Namanya begini kan bisa aja dipelajari. Ya semua kan bisa dipelajari kan. Semua ilmu itu bisa dipelajari. Cuman kita datang ini karena ada dasar hukumnya. Kayaknya kalau melihat tadi mendengar dari Bang Fadil kemudian Cak Min, ini sesungguhnya sebetulnya ya banyak stakeholder yang terkait ya. Kali kalau saya melihat stakeholder kita yang terkait sebetulnya tinggal ke depan bagaimana saling rangkul. Ini manfaatnya sangat luar biasa. Mungkin ya dengan cara yang satu bisa tapi lambat. Mungkin ini ya bisa cepat. Mungkin yang lain sebetulnya ini kan tinggal jalan aja. Nah ke depan nih bagaimana nih Bang Fadil, bagaimana sebetulnya orang-orang yang menonton podcast kali ini ya
yang ingin, nah ini kan saya langsung nantang nih, kan yang ingin yang sudah mendengar tadi ini manfaatnya segala macamnya, yang ingin menanyakan lebih lanjut atau tertarik, ada masalah di tempat kami sepertinya bisa terbantu oleh itu. Bagaimana teman-teman bisa menghubungi Ya, PKHI ini? bisa hubungi lewat nomor WA pengurus. Itu salah satunya nomor WA saya bisa. Ketua harian juga bisa. Ya. Kebetulan kita ada 2 kegiatan yang bersamaan tadi. Jadi ketua harian tidak bisa hadir, kemudian saya sama Cak Min lah. Dan Cak Min ini di bidang kumas. Makanya menjalin kerjasama seperti ini beliau harinya memang tugasnya. Kemudian bisa nanti di-share nomor Kontak saya. yang bisa dihubungi lah di sana ya. Siap, nanti saya taruh ya. Saya taruh di ini. Jamin, gimana ke depan ini langkah-langkah dari PKHI untuk lebih cepat berakselerasi dengan stakeholder atau bisa lebih cepat diterima oleh masyarakat? Baik. Sebenarnya udah diterima sebenarnya. Karena yang sebagai ini kan ada 2, ada hipnotis, ada hipnoterapi. Sekarang ini yang kita gaungkan tuh hipnoterapi karena itu bisa untuk bantu orang. Nah, yang menguasai hipnoterapi ini bukan orang umum sebenarnya. Dokter-dokter semua neraka. Biasanya psikiater banyak belajar. Jadi dokter-dokter itu buka prakteknya juga dikombinasikan. Jadi kita bukannya bertolak belakang sama mereka. Jadi mereka tuh memakai itu juga untuk ada kan di TV-TV itu maksudnya. Jadi kalau bilang diterima, cuman masalahnya ini tinggal kesadaran. Kan itu loh. Kalau masih percaya dengan di tiup-tiup ya bisa aja. Kalau memang itu bisa sembuh kita enggak masalahkan. Cuma masalahnya ini kan ada dasar ilmunya gitu loh. Orang dokter-dokter semua kan di situ. Nah, tujuan kami datang ini untuk mensosialisasikan itu supaya nanti ya kalau memang nanti ada yang membutuhkan bisa nanti dinaikkan nomornya. Itu baru hipnoterapi kan. Mau belajar juga ada. Hubungi juga kami, ada tempat belajar yang resmi loh. Kalau belajar otodidak kan itu ya bisa aja kita loh. Buka YouTube. Bertahun-tahun. Iya, belajar silat juga kan lewat YouTube bisa gitu. Tapi kan kalau ini kan pegang legalitasnya. Nah, itu aja. Jadi itu bedanya. Sinetron semua penonton Niat Podcast, saya rasa setelah mendapatkan edukasi seperti ini, saya pun bisa bersepakat bahwa ini ternyata sangat bermanfaat. Untuk banyak hal. Ya. Banyak hal. Bukan hanya kita berbicara medis tadi, kan hanya kita berbicara untuk show, bagaimana menghipnotis orang, segala macam. Tapi dari segi kesehatan, masalah sosial, ternyata ini sangat luar biasa. Sebagai closing nih, dari Kokadir sebagai closingnya silakan. Ya. Jadi hipnosis atau hipnoterapi itu adalah salah satu alat yang sangat efektif, yang sangat ilmiah, bisa dijelaskan secara ilmiah, karena itu adalah pikiran. Jadi yang kita olah itu adalah pikiran kita. Yang kita benerin itu adalah pikiran kita. Kalau pikiran kita itu bagus, maka perasaan kita tidak bagus. Kalau pikiran kita negatif, jelek, maka perasaan kita pasti juga akan jelek, deg-degan, ya segala macam gitu kan. Maka perilakunya akan mengikuti seperti itu. Dan tidak ada sama sekali terkait dengan dengan baca-bacaan, puasa, kunen itu tidak ada. Jadi murni ini adalah ilmiah dan sangat ilmiah. Oleh karena itu salah satu program kita itu Mas Yusron yang rutin setiap tahun itu kita kerjasama dengan sekolah-sekolah yang tahun kemarin itu difasilitasi oleh Ibu Wali Kota, kemudian oleh Ibu Gubernur. Kita hadirkan anak-anak yang bermasalah itu di aula Wali Kota. Itu kita tangani di situ, diberikan hipnoterapi massal. Dan terkait dengan stakeholder tadi itu saya tambah sedikit. Ya. Sebetulnya sudah beberapa memang jalan. Kadang-kadang memang kita rubah namanya Mas Yusron. Ya. Karena masih agak fobia dengan kata hipnotis itu kan, kata Lea. Olah pikir ke Ya.
Kita rubah kadang misalnya kelas motivasi. Oh, Iya. Kalau hipnomotivasi ada yang bisa terima bisa enggak. Karena ada hipnonya. Ya. Ada kita adakan public speaking. Terus untuk guru-guru kan hypno teaching. Hypno teaching kalau masih ada takut dengan kata hipno kita rubah. Cara mengajar yang enak, nyaman, bisa diterima dengan Baik sama mahasiswa karisma. Kayak gitu. smart teaching kayak apa. Iya. Jadi banyak cabangnya. Jadi seperti tadi itu sebetulnya memang sosialisasi ini harus tetap supaya pikiran masyarakat ini kebuka. Terlalu seksi soalnya. Luar biasa, Cak. Terus seksi, like. Closing, Cak. Closing dari saya, berbicara masalah hipnotis membaca masalah perasaan dan pikiran. Tidak akan bisa kita jelaskan di podcast ini kecuali masuk belajar hipnotis dulu. Udah bisa. Terima kasih. Oke. Satu lagi Mas, Ya. satu lagi. Ya. Sebetulnya yang hadir ini sama-sama Cak. Iya. Oke. Ini Cak Fadil. Cak Fadil. Saya itu tiap harinya dipanggil Cak Fadil. Oke. Ini nih. Cak ini. Keren ini. Saya kena tangan Cak kuadrat. Cap angkat duluan. Oke, sangat menarik. Saya rasa manfaat sudah dijelaskan tadi, tapi kata Jamin, ya percuma kalau sekedar itu, tapi kalau tidak mau belajar lebih jauh lagi. Ternyata ada kelasnya. Nanti juga bisa ditanya-tanya Jamin ya. Nanti izin Jamin, kontaknya bisa saya taruh nanti. Oke, silahkan. Oke. Baik sahabat ya, sangat luar biasa. Ini yang bisa saya diskusikan bersama dua Cak Fadil dan Jamin. Sangat luar biasa. Semoga podcast kali ini bermanfaat dan bisa memotivasi kita semua untuk menjadi lebih baik ke depannya lagi. Jumpa lagi di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast.